Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Kurang pas. Sekali lagi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pagi hari matahari bersinar, anak raja duduk bersolek. Saya diundang seminar tapi rasa-rasa barale. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Pembina Yayasan, Bapak Ibu Rektor Universitas Fort de Kock Bukit Tinggi, Bapak anggota DPR RI. Kemudian saya sampai di Mesir sama seperti adik-adik sekalian mahasiswa 5 September 1998. Adik-adik waktu itu masih berselancar di alam maya. 5 September 98 saya sampai di Mesir. Senior saya Dajjal. Dulu saya waktu di Mesir manggil beliau Dajjal. Sampai di sini berubah menjadi Al-Mukarram Ustadz Jal Fathullah. Itu senior saya. Satu sisi sebagai senior, kakak kelas. Saya tingkat 1, beliau tingkat 4. Satu sisi sebagai guru, karena sifat-sifat beliau, akhlak beliau teladan kami bagi adik-adik. Satu sisi sebagai sahabat, karena beliau tidak pernah menyuruh-nyuruh, berkata kasar, tapi lebih bergaul seperti sahabat. Sampai hari ini, begitu pulang ke Indonesia, beliau sudah jadi Ustadz Kabir, Ustadz besar. Saya banyak belajar dari beliau. Makanya setiap saya ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi khususnya, ke Padang, kemanapun, selalu bersama dengan beliau. Karena berada bersama beliau itu sama seperti di bawah pohon yang rindang. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Itulah yang selalu diumpamakan sebagai nenek mama, senior, orang yang membimbing kita. Kita bisa menjadikan dia sebagai daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila kalau dia pohon besar. Kalau dia pohon bonsai tak bisa begitu. Alhamdulillah saya masih punya senior. Mudah-mudahan Ustadz Jel panjang umur, sehat badan dan istiqomah. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008, menyampaikan tausiah dari masjid ke masjid, kemudian direkam, diupload ke internet, tidak terkenal. Setelah diusir baru viral. Makin dibully makin viral. Nah, jadi haters nih penasaran. Jadi kemudian ketika di Jakarta sekitar 3 tahun yang lalu, datanglah Habib dari Yaman, namanya Habib Umar bin Hafiz. Beliau ini rektor, pimpinan tertinggi di Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman. Waktu sedang di hotel itu datang anak muda yang luar biasa, berprestasi, merantau dari Bukit Tinggi ke Bandung. Namanya waktu itu belum haji, namanya Erman Sapar. Itulah yang duduk di sebelah kanan saya. Jadi itulah awal kami ketemu. Jadi mudah saya mengingat kapan saya jumpa awal sekali bertemu dengan beliau, ketika bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz. Karena tahunnya sama, hotelnya sama. Beliau datang, kami bersilaturahim. Setelah itu setiap jadwal saya ke Bandung, Jawa Barat, dengan ke Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat, itu saya serahkan beliau. Jadi beliau yang mengontrol. Kemudian saya dapat kabar beliau punya program memberikan bantuan beras, sembako semua kepada orang tidak mampu. Lalu saya usulkan supaya buat yayasan, supaya ada payung hukumnya. Jangan supaya kita ini gak jelas. Berbuat baik itu memang baik, tapi kalau sampai tidak ada payung hukumnya nanti jadi masalah. Maka ide itu beliau
buat terdaftar secara notaris di Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya berdirilah Yayasan Bukit Tinggi Madani. Yayasan Bukit Tinggi Madani. Saya sebagai ketua pembina. Jadi nanti kalau ada yang orang nanya, "Mangalo Ustaz orang Pekanbaru ke Sikok, ambo pembina." Ya, pembina. Ada sesuatu, ambo bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan silaturahim kita ini bersilaturahim di Bukit Tinggi, bertetangga di surga insyaallah. Banyak yang tidak setuju nampaknya. As-sukutu alamatur ridha, diam itu tanda setuju. Jadi yang diam-diam itu setuju, bahwa setuju kita bertetangga di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu kemudian saya diajak untuk ayo kita seminar di Universitas Fort de Kock. Ini nanti kalau kami upload di YouTube, thumbnailnya dibuat seminar di Fort de Kock. Disangka orang di Amsterdam, Belanda. Buat ketek di bawah, Bukit Tinggi. Oleh sebab itu kehormatan yang luar biasa buat saya, Ibu Rektor, Bapak Ketua Pembina Yayasan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Saya tak dapat membalas budi baik Ibu Rektor, Civitas Akademika, semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati Universitas Fort de Kock. Lahir dari sini pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Nah, saya diberikan kesempatan, judulnya, temanya adalah bagaimana membangkitkan semangat di dua aspek. Pertama, aspek ekonomi, yang kedua aspek spiritual. Yang ekonomi karena beliau SE, sarjana ekonomi, nanti akan dibahas oleh Haji Erman Sapar. Jadi protokol MC kita menyebut UES. Belum pernah terlintas di pikiran kami duet UAS-UES. Saya pun tak pernah terpikir kalau beliau kalau diringkas jadi disingkat jadi UES. Ustadz Erman Sapar, tapi cocok juga. Beliau cerita bagian ekonominya nanti, bagaimana membangkitkan semangat. Karena banyak yang bisnismen ini down, banyak perusahaan tutup, karyawan-karyawan kena PHK, dirumahkan segala macam, gaji dipotong. Saya dengan Ustadz Jel mengkaji masalah aspek spiritualnya, rohaninya, batinnya, religiusnya, agamanya. Jadi kalau selalu kita sebut zohir dan batin, beliau zohirnya, saya batinnya. Zohir itu yang nampak. Yang nampak itu apa? Duit. Itu zohir. Tapi tak semua bisa diselesaikan dengan duit. Ada batin, spirit di dalam. Oleh sebab itu orang Islam, sebagai seorang muslim, kita menyandarkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Selesai masalah. Apapun masalah hidup ini semuanya serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi la haula wala quwata illa billah ini kalau dipahami secara pasif, secara negatif, saya khawatir ini merusak bagi Civitas Akademika Universitas Fort de Kock. Besok tiba-tiba Ibu Rektor menyaksikan semua mahasiswa-mahasiswi tak ada lagi yang datang. Begitu ditanya, kenapa kampus tidak aktif lagi? La haula wala quwata illa billah. Kalau soal itu maka kita tetap juga harus ada usaha. Harus ada usaha. Nah, menyikapi bagaimana COVID-19 ini, COVID ini, saya sudah bicara sama dokter, karena saya tidak paham, ini masalah kesehatan. Jadi saya tanya Pak Dokter, Pak Dokter, itu yang kena COVID itu siapa? Kata Pak Dokter, yang kena COVID itu 3. Yang pertama, anak kecil. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, orang yang kena penyakit bawaan. Anak kecil, karena dia imunnya rendah. Orang tua, imunnya juga rendah. Orang yang punya penyakit bawaan, jadi COVID itu nempel ke situ. Itu makanya anak kecil, orang tua, orang kena penyakit bawaan, banyak yang kena itu begitu. Tapi kalau kita muda, sehat, maka COVID itu tidak kuat dia. Jangankan COVID-19, COVID-21 aja tak tahan. Itu. Oleh sebab itu perlu kita bangkitkan semangat. Lalu kemudian gini Pak Dokter, kenapa ada orang tua tetap sehat, bahkan dia sudah kena COVID bisa normal lagi?
Oh, itu ada imunnya Pak Ustadz. Imun itu apa? Imun itu kekebalan tubuh. Jadi badan kita ini sebenarnya ada kekebalan yang luar biasa di dalam badan kita. Tapi karena kita down, kita ngedrop katanya, maka ketika kita down itu akhirnya imun kita turun. Nah, disitulah dia masuk. Oh, jadi kalau begitu imunnya mesti tinggi. Bagaimana cara membangkitkan imun? Bangkitkan iman. Jadi ini masalahnya adalah masalah iman dan imun dan iman. Alhamdulillah dari tadi saya ditemani terus oleh Pak Iman. Pak Iman itu Kapolres. Tadi sholat Jumat bersama Pak Iman. Oleh sebab itu maka bangkitkan iman, bangkitkan keyakinan bahwa kita ini yang menghidupkan, mematikan Allah. Makanya setiap selesai sholat itu terus kita ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 15, itu diulang selesai sholat itu 15 kali. Lahul mulku, dia yang punya puja-pujian. Walahul hamdu, dia saja yang layak dipuji, dia yang punya kekuasaan. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saya tidak sanggup berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya down, imun saya rendah. Ketemu dengan Bapak Pembina, ketemu dengan rektor, ketemu dengan senior, ketemu dengan sarjana ekonomi, ketemu dengan anggota DPR RI, berjumpa dengan orang banyak, itu down kita. Maka saya mesti yakinkan diri saya bahwa saya kuat, bahwa saya mampu. Setan datang berbisik, kau lemah Abdul Somad, berat kau cuma 51 kilo, kata dia. Maka saya mesti bangkitkan semangat saya. Kau lemah Abdul Somad, kau kan tadi malam baru naik mobil dari Medan 24 jam. 24 jam kami berangkat dari Medan sampai jam 7 pagi tadi. Berkunang-kunang, ini masih belum jelas betul Bapak Ibu. Tapi saya mesti bangkitkan diri saya harus bangkit, saya harus semangat. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat bahwa orang tidak akan mati sebelum ajalnya sampai. Berapa banyak orang sudah divonis COVID tidak mati-mati. Berapa banyak pula yang dikatakan sehat mati. Berapa banyak orang mau bunuh diri tak mati-mati. Diambil selendang, diikatkan ke leher, digantung ke pintu, melompat, patah kayunya, tak mati. Tak juga mati berbaring di rel kereta api jam 5 pagi, lewat kereta api tak mati, rupanya salah rel. Stres, datang orang debit kolektor yang mengutip utang karena stres, mencret-mencret, masuk kamar mandi, minum, mencari racun tak ada, diminum sabun ngepel, minum, tak mati, bubuih-buih aja seminggu. Oleh sebab itu kalau tak mati, kata Allah tak mati. Tapi berapa banyak pula orang yang saya baru ketemu ibu-ibu umur 85 tahun. 85 tahun masih hidup. Saya ini Ustadz Somad 22 tahun yang lalu sudah divonis bahwa di kepala saya harus dibelah. Karena kalau tidak dibelah nanti mata akan buta, akan lumpuh. Saya baru ketemu bulan lalu. Kata dokter ini mesti dibelah, diambil ada tumor dalam, kalau tidak dibelah nanti akan buta, akan lumpuh. 22 tahun yang lalu. Terus saya banyak berdoa pada Allah, saya tetap berusaha makan herban dan lain sebagainya. Gimana Bu? Alhamdulillah yang nyuruh belah itu udah mati duluan. Tapi saya tetap ke dokter. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Jabariyah, bukan berserah pada takdir. Saya tetap ke rumah sakit, saya tetap konsultasi ke dokter, tapi saya tidak menambah rukun iman saya jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Tapi saya tetap percaya kepada dokter, tapi iman saya tidak saya gantungkan. Oleh sebab itu saya tetap bersama dengan Bapak Ibu dokter di rumah sakit. Kemarin kami di Kementerian Kesehatan, tetap saya tidak mau ceramah tausiah kalau tidak ikut protokol kesehatan. Makanya kita ada protokol kesehatan, pakai masker, duduk berjarak,
Ini semuanya dalam rangka protokol kesehatan. Makanya siapapun yang mau mengatakan ini harus dibubarkan karena tidak ikut protokol, kami pakai protokol Pak. Mana protokolnya? Sampai 2, di sana 1, sini 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita masalah iman ini, maka iman itu justru teruji ya ini dengan adanya Covid ini makin teruji iman kita. Karena kalau punya mobil bagus di jalan yang bagus itu biasa aja. Motornya bagus, jalannya bagus, biasa. Tapi ketika motornya biasa-biasa aja, jalannya banyak lubang, bisa sampai ke tujuan, itu baru luar biasa. Makanya kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi itu sulit-sulit semua. Tunjukkan sama saya perjalanan nabi-nabi yang enak-enak, enjoy-enjoy. Tak ada. Nabi itu pasti banyak ujiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Nabi Ibrahim dibakar di api unggun. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun. Jadi kalau baru-baru dikejar preman biasa, dikejar Fir'aun. Nabi Muhammad SAW dikejar Abu Jahal, Abu Lahab. Tokoh-tokoh, tidak ada yang mudah hidupnya. Baik tokoh agama maupun tokoh-tokoh yang lain. Superman, Batman, Wonder Woman, Hulk. Semuanya menghadapi kesulitan. Mereka muncul itu kan karena menghadapi kesulitan. Dengan datangnya Covid, barulah dikaji hadis-hadis tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Apa itu hebatnya Nabi? Nabi sudah cerita tentang Covid 14 abad yang lalu. Iza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Iza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri itu ada Covid, la takhruju firaram minhu, jangan keluar dari negeri itu. Kalau di situ ada Covid, kamu jangan datang. Kalau di situ ada Covid, kamu di situ, kamu jangan keluar. Itulah yang sekarang disebut dengan PSBB. Itulah yang disebut sekarang dengan lockdown. Kalau kita berada di suatu daerah, maka kita tidak boleh keluar sebelum rapid test atau swab. Swab Pak Ustaz, terserah lah, mau swab, yang penting masuk ke mulut. Nah, oleh sebab itu maka kita bukan mau nantang-nantang, mau nunjuk-nunjukkan agama kita. Tapi kalau adik-adik mau ngetes, mau studi perbandingan agama, cari agama-agama lain yang mengkaji tentang PSBB. Cari doktrin-doktrin, sabda-sabda nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang cerita tentang Covid. Saya ada dalilnya. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan kamu datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu mendengar suatu wabah terjadi di kampung kamu, la takhruju firaram minhu, jangan kamu keluar dari situ. Untuk apa? Melokalisir supaya virus jangan menyebar kemana-mana. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Covid itu nampak apa tak nampak? Saya tanya sekali lagi. Covid itu nampak apa tak nampak? Apa pula tak nampak? Itu yang tertulis di baleho macam biji kedondong. Itu kan Covid kan? Covid tak nampak dengan mata telanjang. Covid hanya bisa kelihatan kalau pakai mikroskop. Yang tidak nampak diumpamakan Nabi dengan sesuatu yang nampak. Makanya kata Nabi dalam hadis, firra minal majzum, larilah engkau dari orang kena penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari asad. Asad itu singa. Makanya kalau ada orang azan tidak asyhadu, ada tuh orang azan asadu Allah, itu singa tuh. Asyhadu, aku bersaksi. Asadu, singa. Firra minal majzum, larilah engkau dari penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kalau ada orang nantang-nantang Covid, Covid tuh dia botelan. Mudah, saya jangan berangkanya, jangan lapor ke polisi, bawa aja ke kebun binatang. Bukakan kandang singa, masuk. Ahlan wa sahlan, welcome. Yang tak nampak itu namanya virus, bakteri. Tapi kalau tak nampak itu diumpamakan dengan sesuatu yang nampak, itu namanya tamsil, perumpamaan. Sama macam adik-adik jatuh cinta, diumpamakan dengan sesuatu yang nampak.
cintamu seperti air di daun keladi, airnya tumpah tak berbekas. Bisa untuk update status. Memberikan contoh sesuatu yang nampak dengan sesuatu yang tak nampak untuk melihatkan dia secara materi. Siapa yang menceritakan itu? Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang bingung. Itu Pak Ustadz yang sudah kena COVID, meninggal dunia, digulung pakai plastik di Selasiban. Jenazah itu di Selasiban karena takut menularkan virus. Akhirnya dikubur dalam tanah. Nabi sudah mengajarkan bagaimana itu 14 abad yang lalu. Bagaimana caranya? Orang yang sudah meninggal dunia masuk ke dalam tanah, sholat jenazahnya bisa dari atas tanah. Sedihlah anak menantunya nggak bisa sholat jenazah, menangis meleleh air mata menantu. Kamu kenapa menangis? Karena mertua meninggal kena COVID. Enggak, warisannya ketek bu ya. Kalau itu enggak ada ubeknya. Tapi kalau dia kesal karena tidak bisa sholat jenazah, maka bisa sholat dari atas kubur. Sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Ada tukang sapu masjid hilang. Kata Nabi, mana tukang sapu masjid? Meninggal ya Rasulullah. Mana kuburnya? Ditunjukkan Nabi, ditunjukkan kepada Nabi, ini kuburnya. Nabi sholat jenazah dari atas kubur. Allahu Akbar. Tidak pakai rukuk. Bantu yang ada di video share petang. Oleh sebab itu maka semua kekhawatiran sudah dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nabi tahu bahwa akan ada penyakit namanya COVID, dan COVID itu nanti akan terjadi begini-begini, akan ada PSBB, akan ada lockdown, jenazahnya akan disolatkan. Maka sadarlah kita, Yasin, innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin, engkau salah seorang rasul utusan Allah. Tanzilal azizir rahim, yang kau bawa ini adalah agama yang datang dari Allah, bukan hasil pikiran, bukan renungan hati, tapi dia datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah. Sekarang diajarkan kemana-mana cuci tangan. Masuk saya ceramah ke hotel kemarin, suruh cuci tangan. Bertamu ke rumah tokoh, suruh cuci tangan. Dalam hati saya, ambo dari ketek lah basuh tangan kok. Suruh cuci tangan. Yang mengajarkan cuci tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau kau bangun tidur, kata Nabi, kalau kau bangun tidur, la tughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air. Lalu bagaimana? Cuci dulu. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Basuh dulu, cuci. Orang Islam cuci tangan sehari semalam berapa kali? Subuh, solat duha, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat tahajud, solat witir. Cuci tangan. Belum lagi makan. Oleh sebab itu maka kita diajari cuci tangan. Sekarang karena ada COVID barulah suruh cuci tangan. Nanti entah apa lagi penyakit dikirim Allah untuk menunjukkan kehebatan. Hari cebok sedunia. Sekarang masih belum tahu cebok lagi. Masih pakai tisu semuanya. Nanti dikirimkan Allah satu penyakit hanya ingin menunjukkan satu mukjizat Nabi Muhammad tentang cebok. Cebok. Nanti ada masanya. Di zaman anak-anak cucu kita ini. Zaman kita ini insyaallah tidak. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas di mata mereka, annahul haq, bahwa ajaran ini adalah ajaran benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu ambo. Ya? Ambo sengaja ndak ambo cari jam tuh. So kalau ambo cari, pernah di beberapa seminar ambo cari jam kancang mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya senang bicara di depan adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Kenapa? Karena bicara di depan mahasiswa-mahasiswi itu adalah bicara tentang masa depan. Beda kalau awak ceramah di panti jompo. Itu masa lalu. Bicara dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi adalah bicara tentang bagaimana
agama Islam, karena saya diminta untuk menjelaskan tentang sebetulnya sebenarnya mbok bisa cuma masalah ekonomi kok bisa, cuma beko mbok cerita ekonomi habis lo bahan pakar ekonomi awak kan. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib, aneh-aneh. Maka ambo ndak pernah bicara bidang lain, ambo bicara bidang agama saja. Di ambo ndak ada belajar bidang nan lain. Tapi kalau dicuba-cuba bisa jo. Sebelum seminar buka www.google.com. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog kita. Dengan mahasiswa itu ndak boleh lama-lama ngecek, bekonya unjuk rasa, turun gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru kita. Supaya meriah, coba tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Subhanallah. Baik Bapak Ibu sahabat semuanya, supaya segandeng antara Ustadz UAS dengan UES, jadi supaya langsung nancap, kita tancap gas dulu kepada Bapak Haji Herman Safar supaya nyambung antara tadi penguatan spiritual, ada beberapa langkahnya. Kita minta dulu supaya nyambung bagaimana penguatan ekonomi. Nanti sebelum Bapak Ibu bertanya, moderator menanya dulu. Karena tadi ceritanya kita tidak berikan beliau kesempatan karena waktu untuk menjelaskan, kita langsung pertanyaan sebelum Ustadz Jel ya. Pak Haji yang sudah terkenal seorang pengusaha sukses di bidang ekonomi luar biasa sebagai ketua Yayasan Bukit Tinggi Madani. Nah, pertanyaannya Pak Haji, bagaimana memulai bisnis di era new normal ini di Bukit Tinggi atau di tempat yang lainnya mungkin karena dilihat oleh saudara-saudara kita. Nah, ini yang jadi poin Pak Haji. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Haji Profesor Haji Abdul Somad LC.MA, yang saya hormati Ustadz Jel Fatullah, Bapak Haji Mulyadi, dan Bapak Rektor, begitu juga Bapak Ketua Pembina Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal telah mengadakan acara ini. Dan yang saya banggakan hari ini telah hadir juga sahabat kita Bapak Haji Buya Marfendi, Datuk Basa Walimo. Selamat datang Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama saya mau klarifikasi bahwa saya bukan ustadz. Ambo kawan ustadz. Ya, kawan ustadz. Jadi permasalahan soal ekonomi adalah Bukit Tinggi memang dari dulunya Minangkabau orang-orangnya memang dihuni oleh para pedagang. Mereka posisinya selalu paling depan. Orang Minang adalah pedagang yang paling terdepan dimanapun. Terbukti di kota-kota lain, saudara-saudara awak merantau selalu manggaleh di depan toko orang Cino. Yo, nah itu bukti kalau orang Minang bahwa selalu menjadi pedagang yang terdepan. Hari ini tidak pernah kita sangka kalau bakal ada musibah COVID. Kebanyakan UMKM kita hanya punya cadangan cash flow kalau perusahaan tidak berjalan, kalau dagangan tidak laku, kita hanya sanggup bertahan 3 bulan saja. Tidak pernah ada prediksi kita, tidak pernah punya rencana dengan situasi seperti ini. Kalaupun kita tahu kalau memang ada situasi COVID yang memang harus kita tidak melakukan aktivitas apapun, tentulah kita bisa mempersiapkan dari dulu. Tapi sekarang cadangan-cadangan masyarakat sebagai pedagang UMKM ini hanya 3 bulan saja. Dan itu sudah bagus kalau UMKM 3 bulan. Rata-rata kita berpenghasilan hari ini
punya tabungan sedikit saja dari sisa-sisa keuntungan, dan itu tidak cukup untuk mengcover biaya cadangan operasional perusahaan dalam 1 tahun. Jadi banyak UMKM hari ini semenjak COVID 3 bulan saja kita lockdown, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah dimulai ini tutup. Bahkan yang 5 tahun sudah memulai ini tutup. Bagaimana sih kita harus mempertahankan ini? Bagaimana tips biar kita bisa memulai bisnis? Pertanyaan memulai bisnis ya. Jadi pemilihan terhadap produk itu penting sekali. Hari ini kebutuhan pokok bukan saja soal kebutuhan perut, bahwa kebutuhan kesehatan seperti alat-alat masker, hand sanitizer ini juga menjadi kebutuhan pokok yang akan menjadi produk unggulan sampai beberapa waktu ke depan, mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Buat kita-kita yang baru mau memulai usaha, pilih dan tentukan produk yang barang-barang ini cepat habis, cepat berganti, sehingga produk-produknya nanti konsumennya tetap membeli kembali ke kita. Itu tips dari saya. Yang kedua adalah buat kawan-kawan yang sudah mulai berusaha, mulai ditekan pengeluaran, karena orang Minang kok biarlah ndak bapitih tapi gayanya balabiah. Jadi ambo mengusulkan bahwa kita mulai tekan pengeluaran, bahwa bulan ini di era new normal ini kita nggak bisa seperti yang biasanya, karena masyarakat menahan daya beli. Mereka akan membeli yang penting-penting saja. Mereka akan beli kebutuhan-kebutuhan makanan, susu anak, dan menyisakan uang atau menabung uangnya untuk kepentingan-kepentingan tidak terduga. Karena masyarakat hari ini sudah secara psikologi terbangun, mereka harus memiliki cadangan. Tak bisa kita tak memiliki cadangan. Jadi daya beli itu akan menurun, sehingga kawan-kawan yang mulai dari sektor di luar kebutuhan pokok segera merubah atau segera menambah lini perusahaan di bidang produk-produk kesehatan dan produk-produk yang memang menjadi kebutuhan harian. Begitu dari saya, Bang. Sementara buat kawan-kawan yang memang nanti di Bukit Tinggi ini memang kota wisata, kita sangat berdampak sekali. Bukit Tinggi sangat berdampak karena sebagian perusahaan-perusahaan dan UMKM yang tumbuh di kota Bukit Tinggi ini, kita bergantung terhadap kunjungan orang lain ke kota kita. Begitu juga pendidikan, membantu perekonomian masyarakat Bukit Tinggi juga. Tapi hari ini kampus sampai saat ini masih libur. Jadi banyak dari masyarakat golongan menengah ke bawah, UMKM kita sekarang ini memang masih mengharapkan dari pemerintah segera membuat program-program sehingga UMKM ini produknya bisa terpasarkan ke luar kota Bukit Tinggi. Itu harapan kita, himbauan untuk beberapa mitra. Kebetulan di sini ada Bapak Mulyadi juga, mungkin bisa mendorong UMKM yang ada di kota Bukit Tinggi, karena pembeli di kita adalah kunjungan dari kota lain. Sehingga kalau misalkan kita berada di zona-zona merah, maka kunjungan ini sulit dan perekonomian di Bukit Tinggi akan menurun secara otomatis. Begitu. Dan juga para anak muda, mulailah foto, posting barang-barang dan jual di e-commerce. Anak muda, ini ada sahabat Herman Safar yang milenial ya? Ada? Ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu semuanya, semoga Pak Haji semakin berkah, dan juga seperti yang didorong tadi, semoga muncul pengusaha-pengusaha muda seperti Pak Haji Herman Safar, insyaallah. Baik, Bapak Ibu, tadi dikatakan oleh Pak Haji bahwa orang Sumatera Barat itu gaya itu nomor 1. Tapi di balik itu Pak Haji juga budi nomor 1. Malu adalah pakaian orang Minang. Tapi
terkadang ketika pandemi ini merajai atau meracuni kehidupan masyarakat, terutama juga kita yang kena wabahnya, jangan-jangan nanti malu ini jadi hilang, hingga akan ada berita seorang ibu di Ranah Minang mencuri susu bayi atau yang lainnya. Tentu Bapak dan Ibu, kita perlu memagar diri. Bagaimanakah tips orang Minang, Sumatera Barat memagar spiritual atau keimanan hingga kita tegar di tengah pandemi, keimanan tetap berseri. Kepada Ustadz Jalfatullah kita jemputkan dan ke pemberiannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takrim wal ihtiram, penghormatan, sanjungan sudah saya wakilkan kepada Bapak Pembina Yayasan, kemudian Profesor Dr. Haji Abdul Somad, kemudian Bapak Haji Arman Safar, dan semua kita. Pertama sekali saya teringat dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqar. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada bahaya kufur dan fakar dan fakir. Jadi ada dua masalah besar yang kita hadapi dalam hidup kita. Pertama kufur, kedua fakir. Itu kalau ditulis bahasa Indonesia tukar posisi kata saja, kufur, fakir. Nah, dalam hal ini pertama sekali nampak di sini agenda utama yang diwasiatkan Rasul ini adalah pembinaan mental, pembinaan iman, supaya kekafiran itu kita atasi dengan pembinaan iman. Maka pembinaan iman itu bermula dari personal. Ibda' bin nafsik, jadidu imanakum, perbaharui selalu iman kamu. Walaupun pengajian tidak boleh, pengajian sekarang kumpul-kumpul belum resmi dibolehkan, tetapi kita tetap berusaha menghidupkan iman kita. Ini yang penting. Hidupkan selalu kajian Ustaz Abdul Somad, masih ada di YouTube. Kemudian kajian itu berbagai macam coraknya, ada spesialisasi para ustadz dan yang lainnya. Hindari perdebatan. Seperti kemarin itu ada perdebatan Allah di atas langit atau tidak ya. Jadi nah sekarang ini kita itu kita larikan kepada pembinaan pribadi kita. Kemudian bina iman, bina ilmu, wawasan, keilmuan. Yang pertama yaitu persoalan akidah, syariah. Nah, kita ini. Kemudian nafsiyah, pembinaan jiwa, pembinaan jiwa. Nah, di Profesor Dr. Abdul Somad apa kelebihan? Beliau setiap bicara muatannya lengkap. Muatannya lengkap. Jadi kita bisa belajar terus dengan beliau walaupun tidak secara offline atau secara langsung tatap muka. Nah, untuk itu ini yang pertama. Yang kedua adalah bina keluarga. Bina keluarga. Hari ini ibu-ibu sekarang jadi guru, menggantikan peran guru. Saya ketua pesantren BKSPPI Sumatera Barat, Badan Kerjasama Pesantren Sumatera Barat. Di tingkat pelajaran pendidikan umum negeri, problemnya hanya ketika ibu-ibu harus jadi guru mendampingi anaknya. Dia 2 jam bersama ibu, 2 jam bersama game. Ya nak? Jadi anak-anak sekarang sudah pegang HP, 2 jam dikawal ibunya, nanti sampai sore besoknya dia masih main game. Jadi ilmu, kemudian ketika dia main game itu pertahanan mentalitinya rusak, dapat wawasan dan bobol iman. Ini diantara problemnya. Dan ditambah lagi kalau di pesantren itu problemnya adalah ini seluruh sekolah swasta. Menteri menetapkan harus status belajar online. Artinya apa? Gaji guru tetap jalan. Hampir seluruh pesantren di Sumatera Barat mengeluhkan kalau anak tidak masuk sekolah, ibunya nggak mau bayar uang sekolah. Enak. Anaknya sekolah di rumah, kan saya jadi guru, kok yang saya harus bayar loh. Nah,
banyak problemnya, itu juga berimbas pada persoalan ekonomi. Pembinaan mental terganjal pada biaya, dan ini ekonomi juga. Jadi makanya Rasul mengatakan perkuat iman, atasi kefakiran. Dalam hadis dhaif, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Terbalik, tadi berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Nabi mengatakan kefakiran itu akan menyebabkan seseorang kufur. Apalagi di Minang, enak. Orang bisa main nakal, mulai dalam alasan darurat, ya, karena situasi gawat. Nah, untuk itu bina mental personal, setelah itu bina keluarga, peran orang tua terhadap anak dalam mengatasi efek dari kebijakan dunia pendidikan hari ini. Kemudian yang ketiga adalah sejalannya iman, ekonomi, perlunya pemerintahan, pemimpin yang piawai mengatasi persoalan ini. Perlunya pemimpin yang beriman dan piawai mengatasi persoalan ekonomi. Jadi di antara ini kita membina diri, membina keluarga, dan terbina oleh pemimpin yang soleh. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang membina iman dan mensejahterakan. Contohnya ada dalam Islam, ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menguasai negara tidak sampai 30 bulan. Dari kemiskinan yang sampai ke Eropa, dari kemiskinan, penjara penuh, ekonomi hancur, kezoliman di mana-mana. Dalam proses 2 tahun lebih, maka beliau bisa mengatasi keimanan dan kemudian mengatasi kefakiran. Maka dikatakan ketika itu, jika diumumkan siapa orang muda yang butuh biaya kawin, siapa janda yang tidak punya suami, siapa yang mau zakat, tidak ada yang meminta kepada yang mengajukan proposal. Beda dengan negeri kita. Sebelum COVID aja negeri kita ini sudah negeri proposal. Enak. Sekarang datang lagi COVID. Saya terus terang, istri saya narik uang di Bank BRI sudah berkali-kali. Bank BRI mengatakan apa? Nggak ada kas, Bu. Ini penting dipikirkan juga. Balik kepada konsep Rasulullah. Apa itu? Ketahanan pangan. Ya, orang Minang itu depan rumahnya ada rangkiang. Enak. Apa itu? Punya tabungan sendiri. Punya tabungan sendiri. Itu sejalan dengan Quran. Nabi Yusuf ketika mengatakan kepada dia, berikan urusan ini kepadaku, dia menteri ketahanan pangan. Jadi orang Minang sudah punya konsep-konsep untuk mengatasi semua persoalan, baik persoalan moral maupun persoalan ekonomi maupun persoalan kemasyarakatan, semuanya bisa. Dan bisa nanti contoh konkretnya dilihat kepada langkah-langkah yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika dia sudah memerintah, di ketika itu ditutup pintu Baitul Mal, terganjal oleh harta, tidak bisa ditutup. Tetapi dia seorang yang zuhud, dia bahkan menjadi khalifah yang termiskin. Maka ulama menggelarkan dia Khamisul Khulafa, yaitu Khulafa Rasyidin yang kelima. Itu saja dari saya, silakan dikembangkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Subhanallah, luar biasa. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, pertama tadi Ustadz kita telah memaparkan, kemudian moderator sudah mengasih pertanyaan. Tibalah saatnya bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya, ya, di waktu posisi jam 6 tepat 18 kita buka pertanyaan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya. Tolong angkat tangannya yang agak tinggi, boleh kepada panelis kita, kepada Ustadz langsung, atau silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tolong dibantu protokol. Sebelah sini, oke. Ibu sebutkan nama dan kalau bisa pertanyaannya langsung mengerucut ya Bu ya. Iya, sebentar ya Bu.
Boleh. Boleh minta kertas satu, Pak Ridwan? Baik, sebutkan nama Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi. Saya dari Garege. Vivin. Ya. Bu Vivin, ya. Dari mana, Bu? Dari Garege, Pak. Dari Garege. Silakan, Ya. Bu Vivin. Pak, saya mau bertanya sama Ustadz dan Bapak Herman. Boleh, Pak? Silakan, Bu. Untuk Bapak Herman, saya Herman. saya adalah usaha kecil yang menengah ke bawah. Saya lihat spanduk Bapak di tepi-tepi jalan untuk usaha besar, usaha yang menengah ke atas atau yang menengah banyak sekali yang terpampang. Sementara saya yang dari usaha sangat kecil yang ukuran 3x4 yang usahanya berupa makanan ringan, tidak pernah ada satu orang pun survei ke tempat saya. Saya juga pengen, Pak, misalnya punya spanduk yang mengatasnamakan toko saya, misalnya toko apa, walaupun usaha saya kecil 3x4, Pak, tapi yang penting tekad saya untuk mencari nafkah, untuk menambah penghasilan untuk keluarga saya sangat besar. Ya, dan satu hal lagi, Pak, ya supaya untuk kami yang dari kaum kecil ini adalah setidaknya perhatian dan motivasi atau bantuan untuk supaya kami bisa bangkit, apalagi dalam keadaan COVID seperti ini, Pak. Jujur, suami saya kemarin sempat dirumahkan hampir 2 bulan tanpa kompensasi 1 bulan pun. 80% kehidupan perekonomian kami terbalik, Pak. Dan saya dalam keadaan sakit setelah selesai operasi payudara. Di sanalah kami betul-betul, Pak, dari nol, dari titik terendah dalam kehidupan kami. Tidak seorang pun yang peduli kepada kami, Pak. Di situ kami sempat toko kami tutup. Jadi saya minta kepada Bapak sebagai seorang ibu yang membantu suami mencari nafkah, tolonglah, Pak, setidaknya perhatikan kami yang dari yang menengah ke bawah ini. Jangan Bapak hanya memperhatikan yang di tepi jalan, yang ada spanduk, yang jualan ini, jualan itu. Baik, saya bantu Ibu. Berarti Ibu butuh spanduk di merek kedainya. Ya, dan juga butuh usaha, modal dorongan. usaha. Ya, dorongan. Oh iya, gitu, Pak Herman kayaknya itu ditujukan tadi ke Pak Herman Sapar ya. Itu untuk Pak Herman. Oh iya, jadi kita tangkap luar biasa. Ya, kita tampung dulu. Ya, Ibu kayaknya cukup. Untuk Bapak UAS. Untuk Bapak UAS, siap. Ustadz Pak, kita ya. Ya, silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Saya ingin gimana caranya supaya saya bisa menerima dengan lapang dada dengan keikhlasan hati semua cobaan ini. Seperti misalnya penyakit saya, Pak, yang tidak sembuh-sembuh, sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah berusaha istiqomah terus, tapi yang saya lihat, yang seperti Bapak ceritakan, Bapak selalu ikhtiar, tapi adalah sesuatu yang titik terangnya, tapi saya tidak ada. Gimana cara melapangkan hati saya untuk menerima cobaan yang datang bertubi-tubi kepada saya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar tetap sabar dan tabah dengan cobaan yang ada. Baik, Ibu, silakan. Kita satu baru ya, kita minta 3. Setelah itu kita jawab oleh materi kita. Silakan dengan Ibu, sebutkan nama, dari mana. Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, saya dari Universitas Padoku Bukit Tinggi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Zul, langsung ketawa Pak Zul. Ini pertanyaan khusus Pak Zul ditujukan untuk Bapak Ustadz, Bapak UAS. Pak UAS ya. Di mana pertanyaan adalah, kita selaku penyelenggara pendidikan Bapak, di era milenial sekarang tentu banyak tantangan, banyak cobaan menghadapi juga kaum muda yang sedang kita didik sekarang. Jadi strateginya yang saya tanya kepada Bapak adalah, apa strategi kita menghasilkan lulusan di era milenial ini sesuai kebutuhan, akan tetapi tetap ada nilai-nilai religius di dalam jiwanya. Karena sekarang ini memang nilai-nilai religius itu akan mulai berkurang, terutama memang banyaknya sekarang ini hal-hal yang mempengaruhi
mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi pola pikir dari lulusan kita. Jadi bagaimana kita memastikan lulusan yang tetap ada nilai-nilai religius di dalamnya. Begitu Bapak UAS, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada para penanya kita. Dan satu lagi, silakan. Penanya yang hitam-hitam sudah jilbab hitam, maaf yang jilbab putih dulu ya, nanti yang ketiga. Baik, silakan Ibu, dengan siapa Ibu? Tapi ini milenial, ini perlu pertanyaannya kayak ini Pak Haji ya. Ah ya, nanti ini insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Vika Rulia dari sahabat Erman Safar. Siapa Bu? Vika Rulia. Vika. Ya. Vika Aulia. Ya. Ya. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Haji Erman Safar. Pak Haji. Yang mana tadi cara membangkitkan semangat dari aspek ekonomi, yaitu menentukan produk yang dibutuhkan saat ini, menyediakan produk yang cepat habis. Yang ingin saya tanyakan, apabila kita sudah memiliki atau sudah mempunyai produk yang bisa kita jalankan, bagaimana cara untuk bisa diterima pada saat pandemi sekarang ini, Pak? Bagaimana cara kita bisa memberitahukan produk yang kita miliki ini kepada semua aspek, seperti kalangan ibu-ibu, milenial, dan anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan kepada para penanya ketiga penanya kita. Menanyakan yang pertama ditujukan ke Pak Haji. Pak Haji, bagaimana Ibu Nur Hayati bisa dapat spanduk sekaligus sepertinya bisa dapat dapat apa Pak? Sama modal ya. Dibisikkan sama Pak Mulyadi nih. Mudah-mudahan Pak Mulyadi juga di sini nih Bu. Jadi 2 dapat ya. Ya kita langsung ke Pak ini. Silakan Pak Haji. Kepada Ibu Vivin di Garege. Jadi memang beberapa toko dan gerai-gerai yang ada di Bukit Tinggi ini kita bantu merek toko. Jadi kita pasangkan secara gratis beberapa merek toko di Kota Bukit Tinggi. Jadi tak ada maksud buat kami meninggalkan Ibu. Nanti kita akan langsung ambil data Ibu untuk kita pasangkan mereknya. Jadi setelah itu adalah bahwa Ibu tadi berbicara soal Ibu sedang mengalami titik nol dalam kehidupan. Ibu jangan merasa kesepian, jangan merasa sendiri, karena kami yayasan dan ada program juga di kita selalu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada kawan-kawan yang akan baru mulai usaha dan yang sedang melakukan usaha, bagaimana cara membina dan membangun perusahaan-perusahaan ini, usaha-usaha MKM ini bisa berjalan dengan baik. Jadi Ibu silakan datang nanti ke rumah Juang Erman Safar Center di Jalan Bebas. Ya Bu. Kepada panitia tolong diambil data Ibu. Setelah itu jawaban dari pertanyaan dari Ibu Vika. Oke. Persoalan promosi adalah persoalan hal yang paling penting dalam sebuah mekanisme bisnis. Ibu, sekarang dunianya bukanlah sama seperti yang dulu. Semua orang, hampir setiap orang sekarang mendapatkan informasi produk dari genggamannya, dari handphone, televisi, komputer, laptop. Ini adalah alat informasi orang untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang produk-produk yang sedang dan yang akan mereka inginkan. Jadi kita harus memahami cara dan mengenali karakter konsumen kita. Kalau produk kita misalkan pakaian, Ibu berjualan apa? Tas, herbal, iklan ya, herbal. Produk kesehatan Bu. Oh iya, apalagi sekarang produk kesehatan ini sangat bagus sekali karena
sekarang ini masyarakat sedang memang fokus terhadap kesehatan masing-masing. Jadi cara ibu untuk supaya barang ini menjangkau pihak-pihak lain dengan posisi keberadaan produk ibu di toko atau di rumah, ibu cukup mengakses atau mempelajari cara online marketing. Ini sangat banyak dunianya di YouTube. Ibu bisa lihat bagaimana caranya FB Ads, lalu ibu bisa memanfaatkan e-commerce. Di situ ibu bisa menjangkau orang jauh seperti yang ibu harapkan. Ya Bu. Itu sekian dari saya. Ada lagi pertanyaan Bang? Buat saya nggak selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga yang bertanya dapat berkah dan juga dapat hadiah, insyaallah. Ya Pak Haji ya. Baik, 2 pertanyaan buat Ustadz kita, buat Ustadz Abdul Somad. Yang pertama tadi dari Ibu Vivin, bagaimana Ustadz cara agar tetap tabah menerima cobaan ini? Yang kedua dari Ibu Nur Hayati, tips menciptakan lulusan yang jenius non religius. Kira-kira begitu Bu? Ya, kepada Ustadz kita persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan 2 jalan. Pertama, sabri, sabar. Yang kedua, sholat. Sabar itu artinya menahan. Jadi bagaimana ibu bisa menahan segala yang terlintas dalam pikiran ibu, selalu berpikir kenapa aku yang kena penyakit ini, kenapa aku, kenapa bukan dia, kenapa? Bagaimana cara menahan itu di kepala kita? Maka yang pertama, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, illa fi kitabin min qabri an nabra'aha. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu papan yang besar sekali, titik huruf ba-nya saja sebesar bukit Uhud, 7 km panjangnya, yang ada di ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendengar Sharifal Aqlam, pena yang menulis di Lauhil Mahfuz itu. Jadi sudah tertulis di situ bahwa musibah ini akan terjadi. Tapi saya tidak ingin kita setelah memahami konsep ini lalu kita menjadi orang muslim yang apatis. Ada sesuatu yang bisa kita pilih, ada yang tidak. Jadi tidak bisa mahasiswi misalnya hamil. Maaf, saya ambil contoh kasus ini karena ini yang banyak terjadi. Mahasiswi misalnya hamil, lalu dia pulang ke rumah, bapaknya nanya, kenapa kau bisa hamil, karena pacaran? Ayah, ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu tidak. Tapi penyakit ibu itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat, wajab fatis suhub, pena sudah terangkat, kertasnya sudah kering. Kenapa kasus yang ibu hadapi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Kenapa yang perempuan hamil tidak tertulis di Lauhil Mahfuz? Karena yang mahasiswi tadi ada pilihan, antara pilihan pacaran atau tidak, nonton atau tidak, jalan atau tidak. Sedangkan penyakit ibu tak ada pilihan. Sesuatu yang tak ada pilihan itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Kita tak bisa menolak. Itu namanya takdir. Takdir. Qul, katakan, lan yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, melainkan sudah dituliskan Allah untuk kita. 3. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50.000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Qul, katakan, ini jitama'atil ummatu, berkumpul orang di seluruh dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, mereka ingin memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah tertulis. Kalau bahasa Jawanya, podo wis ono tulisane, gitu Jawa. Kalau bahasa awaknya, alah 8 desa doanya. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz.
Tapi jangan gara-gara ini kita menjadi apatis. Pahami tentang konsep takdir ini dengan benar supaya kita tidak terjerumus menjadi kelompok Jabariyah atau justru menjadi kelompok Mu'tazilah. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, banyak-banyak sholat. Jadi Ibu banyak-banyak sholat. Pagi jangan sampai tinggal sholat duha. Malam sebelum tidur jangan Ibu tidur sebelum sholat witir. Wudhu dulu, sholat witir. Panek bana witir cie rakaat. Usolli sunnatal witri cie rakaat lillahi ta'ala. Yang pakai usolli. Nah, tidak pakai usolli dalam hati saya. 1 rakaat. Tapi kalau lapang 3 rakaat. Ayat 6 pertama sabihis, kedua kuliah, ketiga kul huwallah. Panjang bana kulhu 3-3-nya, tidak bah. Sujud terakhir minta pada Allah supaya diagi Allah Ta'ala kelapangan hati. Banyak-banyak membaca nang ketiga. Nang pertama konsep takbir, nang kedua salat sunat, nang ketiga nang terakhir banyak-banyak baca alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Alam nasrah laka sadrak, kulapangkan dadamu, kulapangkan hatimu. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kalau kau sabar ku angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diapa 2 kali diulang Allah Ta'ala supaya awak basaba. Bataba batata batasa basaba. Selanjutnya untuk Ibu dari Universitas Fort de Kock. Sekarang anak-anak kita secara intelektual cerdas tapi sekuler, secara intelektual jenius, smart tapi liberal, tidak sembahyang. Yang satu pula secara spiritual tajam tapi IP-nya 2,0. Sedangkan yang mau kita tuntut dari mahasiswa ini adalah cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual. Nah, masalah intelektualnya tanggung jawab Bapak Ibu dosen. Masalah spiritual itu tanggung jawab Ambo dengan Dajjal. Untuk TK jangan masukkan kecuali TK Quran. TK Quran saja. Adapun anda menyanyi-nyanyi topi saya bulat topi saya, kalau indak bule bukan ama Ambo, itu usah. Yang menyanyi-nyanyi menari-nari usah. TK Quran saja. Tamat TK Quran hafal juz 30. TK Quran. Untuk SD, SDIT, SD tahfiz, SD Quran. Masukkan ke SD hafal 3 juz, 1 tahun setengah juz, 6 tahun 3 juz. Ini memang untuk SD sama TK kok memang hafalan. Karena memang usia mereka ini itu yang disebut dengan the golden age, old golden ameh age, usia ameh. Ini mendengar saya hafalnya. Awak 2-3 kali hafal tidaklah apa. SMP SMA tak ada alasan lain, boarding. Nah, jadi yang mau bertahap membuatnya. Kalau TK hafalan, SD hafalan, tapi tetapnya pulang ke rumah. Tapi kalau untuk SMP SMA itu awak tidak bisa kontrol lah. Inyo ibarat pokok kayu mesti ada dalam polybag. Kalau tidak habisnya dimakan ulat, dimakan oleh wereng, dimakan oleh penyakit. Maka dia mesti boarding school, Islamic boarding school. Maka udah ambo abang-abang ambo yang pulang dari Mesir itu sado-sadonya mengelola boarding school. Termasuklah Dajjal boarding school, pondok pesantren. Memang dari dulu bumi Minangkabau kok memang tujuan orang, bahkan orang dari Jawa Timur balaja ke Sumatera Barat, bumi Minangkabau itu untuk belajar boarding di Tawalib Padang Panjang. Selesai dari Tawalibnya pulang ke Jawa Timur, membuat pesantren. Itulah Gontor Ponorogo. Imam Zarkashi, Kiai Haji Imam Zarkashi itu belajar ke Dr. Syekh Mahmud Yunus. Nah, itu ke tampe awak ke nagari awak. Jadi barangnya itu dari awak, dimodif dari orang Jawa. Nah, jadi boarding kau memang orang awak yang punya lisensi patennya itu. Lalu kemudian untuk kampus, ini mereka bebas lepas. Jadi tidak lagi belajar karena mereka sudah penuh dari awal ini. Maka untuk kampus itu lebih pada langsung dibawa.
Jadi dosen-dosen membawa mereka melihat panti jompo, disadarkan pada mereka bahwa kita ini akan tua, akan mati, lalu kemudian dibawa ke panti asuhan. Nah, beko serahkan kambo biar mau bawa masuk ke hutan, serahkan ke Dajjal untuk mengawal dakwah supaya mereka langsung. Dia tidak lagi teori-teori, karena kalau berkutat di teori nanti beternak ikan di atas kertas. Kita tak mau mahasiswa kita hebat ternak ikan di atas kertas. Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi. Pernah ternak ikan? Indah. Di makalahnya hebat, presentasi nilai A, tapi tidak punya pengalaman di lapangan. Oleh sebab itu saya amat sangat mensupport mahasiswa ini. Dia tidak lagi sama. Jadi saya bagi pada 3: TK dengan dasar, SMP SMA menengah, pendidikan atas. Yang dasar lebih kuat menghafal, yang menengah dengan atas SMP SMA itu lebih pada boarding, dikawal betul pengawalan. Adapun yang atas nih lebih pada ke lapangan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi kita janji dengan satu penanya lagi, tapi mengingat waktu maghrib kita 18.26, rasanya cukup di sini, nanti bertanya saja sama panelis kita jika ada waktu ya, di luar mungkin ya, atau media sosial juga boleh. 18.26, Bapak dan Ibu yang berbahagia, rasanya kita mesti menutup acara yang sangat bersemangat ini. Mohon maaf kepada Dinda, tadi siapa namanya? Ya, semoga berkah dan dapat jodoh soleh nanti ya, insya Allah. Tapi tidak ada kesempatan lagi nih ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita tutup, kesimpulannya mungkin kita sudah dapatkan masing-masing. Namun yang pasti adalah sambungkan jiwa yang hidup kepada yang Maha Kuasa, kemudian kita tetap optimis, tepis pesimis, dan kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Apalagi sebentar lagi kita juga akan merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap semangat dan tetap kita menjadi bangkit untuk tetap berusaha, dan kita doakan pengusaha kita makin sukses, yang akan berusaha makin sukses. Amin. Akhirnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya Zulfahmi Adi, sebelum saya menutup pembicaraan ini, di akhir pembicaraan ini akan ditutup dengan doa oleh Al-Ustadz kita. Kebetulan, ini kebetulan nih, barengan dengan tanggal sekarang, Ketua Pembina kita Bapak Zainal juga bertepatan dengan hari lahir beliau nih. Juga minta didoakan oleh Ustadz, semoga Universitas nih Ustadz, Universitas Fordekok makin berkah dan nanti menjadi ada pemimpin-pemimpin hebat di negeri ini. Kepada Ustadz kita persilakan atau kita mintakan doanya. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anzilur rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, bil khusus keberkahan untuk Universitas Fort de Kock beserta seluruh sivitas akademika ya Allah. Bil khusus Bapak pimpinan pembina yayasan kami Pak Zainal, barik lahu fi umurihi, berikan berkah pada umurnya, qawi imanahu, kuatkan imannya, wasahi jasadahu, sehatkan badannya. Adapun mahasiswa-mahasiswa kami, ihfazhum min kulli su' wa syar, jaga mereka dari segala perbuatan yang tercela. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini bil khusus bumi Minangkabau dari malapetaka, bencana, musibah, bil khusus Covid-19 ini ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali man ghaba anna, yang tidak hadir tapi tetap mengikuti program ini, maka berikan kerahmatan, keberkahanmu ya Allah. Allah marzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan istiqamah kami dalam jalan yang benar, dalam agama yang lurus. Inna dina indallahil Islam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana ta'abbudana. Terima segala ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan amanah kepada orang yang tak sayang kepada kami dan tak takut kepada Engkau ya Allah.
Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dugu